Selamat pagi, perkenalkan saya Yusefina Yusinuris, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDN Pianggu, Kecamatan Awang. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 253091998. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SDN Pianggu, Kecamatan Awang, dengan materi Hak dan Tanggung Jawabku sebagai Warga Negara Indonesia, dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat berjumpa kembali di kelas Pendidikan Agama Katolik pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar, tetapi sebelum belajar terlebih dahulu kita ngapain biasanya? Betul, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oke, silahkan Maria pimpin kita di dalam doa pada kesempatan kali ini. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, syukur terima kasih sudah memberi kami nafas kehidupan ya Tuhan. Sekarang kami mau belajar, berkati pelajaran kami ya Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Berkati juga guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, dan supaya lebih semangat, kita menyanyi salah satu lagu wajib. Silakan berdiri dulu. Ya. Kita nyanyi bersama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya.
Nah, setelah kita menyanyikan salah satu lagu wajib, ada yang tahu lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia? Ada. Ya, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita nyanyi bersama supaya lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Boleh, bergoyang, boleh. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Oke, boleh silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, ada yang bisa baca di depan? Oke. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Oke. Di sini sudah ada judul pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu mau mengajarkan kalian tepuk semangat. Ada yang tahu tidak? Ya, coba ya, konsentrasi. Nanti kita pakai juga di pertengahan pembelajaran hari ini. Jadi kelihatan ya siapa yang tidak konsentrasi. Siap? Siap. Ya. Tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa. Boleh buka bukunya semua dan lihat di layar pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Ibu mau lihat kehadirannya ya. Coba nanti jawab hadir ya. Oke. Andra. Hadir. Oke, hadir. Maria. Hadir. Ya. Matius. Hadir. Ya. Rihavini. Hadir. Ya. Friska. Hadir. Oke. Ade Ramanu. Hadir.
Oke, Mikael? Hadir. Oke. Naga? Di mana Naga? Ya, sakit. Oh, jadi Naga tidak hadir ya pada hari ini? Oke. Jadi hanya Naga yang tidak hadir pada hari ini karena sakit tadi. Ya. Kita lanjutkan ke dalam materi pada hari ini. Sebelum kita masuk membahas tentang hak dan kewajiban tadi, kita mengingat dulu materi sebelumnya. Tentang apa di sini? Menghormati umat beragam dan kepercayaan lain. Ya, bukan beragam, tapi menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain. Maksudnya apa? Orang yang beragama lain selain kita, ya. Seperti apa contohnya? Islam. Betul, Islam. Apalagi? Kristen apa? Kita juga Kristen. Kristen Protestan. Betul, Kristen Protestan. Apalagi? Hindu, Buddha. Betul, Konghucu. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar-pintar semua ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan. Nah, siapa yang mau menjawab? Yang pertama katanya, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman. Coba sebutkan beberapa yang kamu tahu. Tahu nggak keanekaragaman itu apa? Kan kemarin sudah belajar. Keanekaragaman berarti hal yang berbeda di antara setiap individu. Entah itu bahasa dan juga apa? Bukan, kalau negara itu tempat. Ya, agama berbeda, betul, Mun, pintar. Apalagi, Matius, betul. Apalagi, selain agama berbeda, ada ibu sebut tadi. Keragaman. Ya, keragaman apa? Bahasa, betul. Ada budaya, ada bahasa. Lalu disebut tadi oleh Matius tadi apa? Agama dan lain sebagainya, ya. Lalu nomor 2, bagaimana sikap yang baik terhadap orang lain yang berbeda agama ataupun budaya dengan kita? Gimana sikap yang baik kepada orang yang berbeda agama? Menghormati. Apalagi? Tidak sombong agama orang lain. Betul. Tidak sombong. Tidak sombong. Apalagi? Menghina. Iya, tidak boleh menghina, ya. Iya, tidak ada membuli. Kita menghargai orang beragama lain. Betul. Selanjutnya, pertanyaan pemantiknya untuk kita semua, untuk pembelajaran hak dan kewajiban. Yang pertama, Ecal, baca Cal. Yang A. Apakah kamu pernah mendengar kata hak dan kewajiban? Apa maksudnya? Ya. Ya. Pernah nggak mendengar kata hak dan kewajiban? Pernah. Lalu yang nomor 2, nanti ya Ibu sambung. Nomor 2, apakah sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban? Memiliki nggak? Betul. Jadi yang pertama tadi dan yang kedua ini akan kita jawab semuanya nanti di dalam pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau menyampaikan pendapat kalian tentang hak dan kewajiban, Ibu persilahkan. Ada yang mau kasih pendapatnya? Apa itu hak, apa itu kewajiban? Boleh salah satunya? Itu adalah milik kita. Oke, milik kita, kata si Maria. Ada yang lain? Nanti pertanyaan ini akan kita jawab di dalam pembelajaran hari ini, ya. Oke, kita lanjut. Dan model pembelajaran pada hari ini yaitu problem based learning, ya. Jadi nanti kalian akan dihadapkan dengan masalah. Nanti Ibu akan berikan LKPD, ada 2 LKPD, yang pertama dan yang kedua. Dan kalian akan menjawabnya di dalam kelompok masing-masing. Sudah dibagi ya? Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita baca sama-sama. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Betul. Yang kedua, meneladani sikap Yesus untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ya. Jadi, di sini nanti kita akan memahami
oh, hak dan kewajiban itu tidak hanya kata-kata, tetapi memang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Lalu meneladani sikap Yesus. Dan di dalam kitab suci, Yesus itu sudah memberikan contoh, ya, bagaimana melakukan hak dan kewajiban ini dengan baik, gitu. Jadi kita melakukan hak dan kewajiban kepada negara dan juga kepada Tuhan. Kita akan melihat kisah tentang Yesus membayar pajak kepada kaisar dan Yesus membayar pajak kepada rumah Allah, ya. Itu diambil dari kitab suci, tetapi Ibu sajikan dalam bentuk video. Kita akan menonton bersama. Guru, kami tahu bahwa apa yang kau katakan dan ajarkan kan itu benar. Kami tahu bahwa engkau tidak memandang orang, tetapi engkau mengajar kebenaran tentang kehendak Allah untuk manusia. Katakanlah, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar Romawi atau tidak? Perlihatkan pada Kuskupi Goa. Gambar dan nama siapakah ini? Kalau begitu berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan kepada Allah apa yang Allah punya. Oke. Ini adalah video yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus. Ia bertanya, apakah gurumu tidak membayar pajak Bait Allah sebesar 2 dirham itu? Pemungut pajak bertanya seperti itu karena pada zaman itu ada pertentangan. Ada orang yang setuju untuk membayar pajak Bait Allah sesuai hukum Taurat, tetapi ada yang tidak setuju karena merasa kewajiban itu tidak sah lagi, karena sudah banyak perubahan dari kondisi semula di zaman Musa, atau mereka adalah orang penting yang tidak perlu membayar. Petrus menjawab, guru membayar pajak itu. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus sudah tahu apa yang terjadi antara Petrus dan pemungut pajak. Yesus bertanya, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja di dunia ini memungut pajak? Dari rakyatnya sendiri atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi rakyat bebas dari kewajiban membayar pajak kepada rajanya sendiri. Menurut perumpamaan itu, Yesus sebenarnya tidak wajib membayar pajak itu. Yesus berkata lagi kepada Petrus, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Petrus melakukan sesuai perintah Yesus itu, lalu membayar pajak Bait Allah, 2 dirham untuk bagian Yesus dan 2 dirham untuk bagiannya sendiri. baik, tadi kita sudah menonton video yang satu membayar pajak kepada kaisar, tentang membayar pajak kepada kaisar, dan yang kedua tentang membayar pajak bait suci, ya kan? Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa membayar pajak kepada kaisar itu terdapat dalam kitab suci tadi, ya kan? Dalam Matius, ya. Dalam Matius 22 ayat 21. Boleh dicatat semua nanti supaya waktu ulangan bisa ingat. Pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik supaya kita semakin memahami apa maksud hak dan kewajiban itu. Nanti kalian kerjakan di dalam kelompok, ya. Ya.
Jadi di dalam kelompok silahkan mengerjakannya. Sesuatu yang layak dan pantas diterima. Misalnya dia bekerja, berarti dia layak mendapatkan upah, ya kan? Lalu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat dan negara. Betul. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu melaksanakan kewajiban kita. Nah, kita kan warga negara Indonesia, berarti aturan di negara kita harus kita taati. Contoh hak di rumah, apa saja? Yang pertama, merasa aman dan dilindungi. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang. Ya, selanjutnya didengar dan juga berbicara, bermain dan juga belajar. Tadi beberapa contoh hak dan kewajiban, entah itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, bermasyarakat, maupun di dalam negara. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, tepuk 4 2 kali. Tepuk 5 2 kali. Ada yang tidak fokus ya. Ibu akan memberikan LKPD kedua. Ini ada soal dan juga tugas untuk membuat poster. Buatlah sekreatif kalian. Nah, tadi ibu sudah siapkan medianya dan alat-alatnya. Silahkan buat di dalam kelompok. Baik, LKPD yang kedua soalnya sudah dikumpulkan dan pada kelompok masing-masing ada posternya kan? Sudah selesai? Sudah. Dikerjakan bersama teman-teman? Iya. Oke. Kita akan menyajikan poster ini bersama dengan kelompok, ya. Boleh satu orang yang menjelaskan, boleh beberapa orang. Menjelaskan hak dan kewajiban. Contohnya, Ya. memperoleh pendidikan hidup yang layak, memilih dan dipilih. Oke. 2. Kewajiban taat pada UUD dan norma. Oke. Pendidikan membayar pajak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Yeay. Kewajiban kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Hak memperoleh pendidikan. Ya. Mendapat pendidikan yang adil. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Nanti kita tempelkan di ruangan kelas ya, kedua poster tersebut. Bagaimana penilaian kelompok 2 terhadap poster kelompok 1 tadi? Bagus, bagus. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Penjelasannya bagus tidak? Bagus. Oke. Ya, kalau ibu, menurut ibu kelompok 1 sudah bagus, menarik posternya ya. Walaupun masih belum rapi, tapi penjelasannya cukup bisa dimengerti ya. Lalu sekarang untuk kelompok 2, apa tanggapan kelompok 1 mengenai poster dan juga penjelasan dari kelompok 2? Silahkan. Sangat bagus. Sangat bagus. Penjelasannya bagus. Bagus, penjelasannya. Kalian mengerti tidak? Penjelasannya, ada yang mengerti, ada yang tidak? Oh, ada yang mengerti, ada yang tidak. Bagus atau tidak itu berarti? Bagus. Tidak terlalu. Tidak terlalu. Oke, itu kritik ya. Oke. Kelompok 2 sama, isinya cukup bagus, posternya juga cukup bagus, walaupun masih sedikit berantakan, tetapi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1, ya,
kelompok 2 tadi penjelasannya masih agak kurang, walaupun kami mengerti ya, tapi semuanya termasuk sudah bagus ya, karena berani menyampaikan pendapatnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Apa yang kalian pelajari hari ini? Hak dan kewajiban. Oke, tentang hak dan kewajiban. Lalu, mulai besok saya ingin lebih bertanggung jawab dengan apa? Apa yang ingin kalian perbaiki? Melaksanakan kewajiban. Seperti apa contohnya? Melaksanakan piket. Ya, jangan sampai nanti ibu lihat ya, waktu ke kelas timbul belum melaksanakan piket. Karena kita sudah tahu kewajiban kita ya. Nah, apa? Ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kewajiban ya. Oke. Sekarang, dari semua materi tadi, kalau ada yang belum kalian pahami, boleh tanyakan sekarang. Mengerti tidak? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya bahwa kita penting menjalankan hak dan kewajiban. Untuk itu, untuk kesimpulannya, silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Dipersilakan dari sekarang. Pelajaran kita sudah selesai. Kita menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia lagi. Ya, silakan bangkit berdiri semua. Sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Senang tidak hari ini? Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Karena kita sudah menyelesaikannya, kita sudah bernyanyi bersama. Terakhir, kita harus ngapain? Berdoa. Silakan siapa yang mau berdoa untuk penutup? Oke, silakan kepada Friska membawa kita di dalam doa. Kesini Friska. Iya. Kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami ucapkan di pagi hari ini ya Tuhan. Hari ini karena pulang, kiranya Tuhan menyertai kami supaya kami sampai rumah dengan baik demi Kristus Tuhan dan Saudara kami. Amin. Terima kasih Friska. Oh ya. Jadi, sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Lihat ya, materi selanjutnya tentang bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Ya, jadi itu adalah pelajaran kita minggu depan. Oke, sekarang dipersilahkan untuk istirahat. Ya, selamat pagi.